فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, man asgha bi udhunihi ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah. Barang siapa yang memberikan telinganya untuk menyimak seorang ahli bid'ah bicara, tuh. Seorang ahli bid'ah dibilang seorang ahli bid'ah gimana? Ketika kita ketahui darinya pelanggaran usul di antara usul-usul sunnah, faham? Kalaupun cuma satu bab, awas. Kalaupun cuma satu bab usul, okay, terhitung dia keluar dari sunnah. Nah, udah tahu begitu, dia melanggar usul sunnah, terus masih seseorang duduk dan menyimaknya, tuh, maknanya gitu. Barang siapa yang memberikan perhatiannya, memberikan telinganya untuk menyimak sahib bid'ah, seorang ahli bid'ah, kharaja min ismatillah, maka orang demikian keluar dari penjagaan Allah. Ya, siapa dong yang jaga kita kalau bukan Allah? Kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha, dan diwakilkan dirinya kepada dirinya sendiri. Yani Allah berlepas dari penjagaannya. Hah? Kita mohon penjagaan Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Iya gak? Jangan kau berikan penjagaan diriku, yakni kau sandarkan diriku pada diriku sendiri, kalaupun cuma sekejap mata, biar Allah take care semuanya, maksudnya biar Allah beresin semua urusan kita. Tapi seseorang yang duduk, memberikan perhatiannya, memberikan telinganya, menyimak ahlul bid'ah bicara, maka orang demikian kharaj min asmatillah. Dia keluar dari penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wukila ilaiha. Dan penjagaannya diberikan kepada dirinya sendiri. Ya. Kalau Dawud ibnu Abi Hind berkata, Allahu tabaraka wa ta'ala ila Musa bin Imran alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa, yakni Rasul. Musa bin Imran, Rasul alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Musa, apa yang diwahyukan Allah? La tujalis ahlal bid'ah. Jangan kau berduduk-duduk dengan ahli bid'ah. Bahkan di zaman terdahulu, bukankah Anda bilang guroba ada di syariat-syariat terdahulu? Ya, bukan hanya di syariat ini, guroba pun terdapat di syariat-syariat terdahulu. Kemarin kita jelaskan kan? Ya, Rasul yang memberikan gambaran bahwa Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Satu di surga, 70 di itu. Satu guroba gak? Guroba benar dibanding 70. Ya gak? Demikian Nasrani, jadi 72. Satu di surga, 71 di guroba benar nih atu. Iya gak? Allah mewahyukan kepada Musa bin Imran alaihi salam, la tujalis ahlal bid'ah. Janganlah kau berduduk-duduk dengan ahli bid'ah. Fa in jalastahum fahaka fi sadrika syai'un mimma yaqulun ukbibta fi nar jahannam. Apabila kau mulai duduk-duduk dengan mereka, kemudian terlintas di hatimu apa yang mereka katakan, yakni nilai-nilai yang mereka dakwahkan, tuh mulai nyangkut di hatimu, maka niscaya kau akan ukbib, yakni disungsebin, dibikin nyungsep di nar jahannam, di neraka jahannam. Ya. Wa qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Dan Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, man jalasa sahiba bid'ah lam yu'tal hikmah. Barang siapa yang berduduk-duduk dengan seorang ahli bid'ah, maka tak akan dibukakan baginya pintu-pintu hikmah. Yang tidak diberikan baginya pemahaman yang baik di dalam beragama. Tuh. Jadi di antara sebab tertutupnya pintu-pintu keilmuan adalah ketika seseorang masih dia menyimak seorang ahli bid'ah. Wa qala al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah masih berkata, la tajlis ma' sahib bid'ah. Ini ya akhi yang ngomong adalah seorang ex-perampok. Fudail bin Iyad ente tahu siapa rahimahullah? Ex apa?
Dia bukan sembarang ex Power Ranger, ex Satria Baja Hitam, lah, ex perampok. Bukan ex vokalis band. Ex perampok dia. Rampoknya spesialis rampok jamaah haji lagi. Nanggung nggak? Sehingga para jamaah haji itu kalau lewat mereka berkata, halumma alaina qabla yakhruj alaina Fudail. Ayo buruan kita gerak sebelum Fudail datang sikat kita itu. Maksiat gak? Maksiat bener, tapi galak gak sama bid'ah? Beda, awas. Dia telah bertaubat dari maksiatnya dan kemudian menjadi imam di antara imam-imam ahlus sunnah yang banyak diriwayatkan darinya hikmah luar biasa. Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, la tajlis sahiba bid'ah. Jangan kau duduk bersama sahib bid'ah, yakni bersama seorang ahli bid'ah. Fa inni akhafu an tanzila alaika la'nah. Sesungguhnya aku khawatir akan turun laknat ke atasmu. Yakni ikutan kena laknat Allah yang diturunkan kepada para ahli bid'ah. Ente duduk di situ ikut kena laknatnya, itu maksud. Ya. Wa qala al-Fudail bin Iyad, masih dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Man ahabba sahiba bid'ah, barang siapa yang mencintai sahib bid'ah, ya masih ada kecondongan. Udah jelas nih errornya di usul, cuman dia masih cinta, gimana dong? Berasa nggak lo? Udah jelas nih suka nyela-nyela pemerintah. Udah jelas nih rajin menyeru kepada pemilu, kampanye. Udah jelas nih belain demonstran, udah jelas nih. Barang siapa masih mencintai sahib bid'ah, ahbatallahu amalah. Niscaya Allah akan hancurkan amalannya. Yani angus amalannya, effortnya yang dia kumpulin pahala nih, angus. Ahbatallahu amalah wa akhraja nural Islam min qalbi. Dan Allah keluarkan cahaya Islam dari hatinya. Syuf, yang bilang Riyad Bajri, viral kalau gue yang ngomong jauh. Yang bilang siapa? Fudail bin Iyad. Ya? Wa qala al-Fudail bin Iyad. Masih dari Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, man jalas ma'a sahibi bid'ah fi tariq, fajus fi tariqil ghairi. Barang siapa kau temui di jalan seseorang yang duduk dengan ahli bid'ah. Tuh, dia cuma duduk sama ahli bid'ah. Oke? Dia bukan ahli bid'ah tadinya, cuman duduk nih dia nyimak ahli bid'ah. Kau ketemu di jalan, pilih jalanan lain. Oke? Saking harusnya apa? Saking harusnya kita maintenance agama kita sejauh itu. Ya, ini bukan perkara ringan. Ya, dan banyak lagi perkataan para ulama rahimahumullah dan para salaf rahimahumullah, wasiat kita yang menjadi usul besar yang sekarang nih para penuntut ilmu suka pura-pura buta dari usul itu. Pura-pura buta, kayak nggak ada usul itu. Pura-pura buta. Cari semua hujah untuk ngeles menghindari kewajiban usul besar ini. Kan demi maslahat yang dikejar lah, atau lemahnya hati untuk menegaskan nilai-nilai ketegasan syar'i demikian yang ada membawa makna muqtada hajar syar'i. Oke? Gak mau dia memusuhi orang yang udah jelas terlihat darinya penyimpangannya. Tapi ketika ada di antara hamba-hamba Allah punya urusan dengannya, urusan materi, terus dia dijahatin, entah utangnya nggak dibayar, entah fulusnya diembat, dia musuhin sejadi-jadinya. Tuh, buat dunia, dia mau ngambil sikap memusuhi hamba Allah, tapi buat agamanya, udah jelas nih pelaku bid'ah ini tuh, ya tapi kan. Dan ini terjadi bukan hanya pada para awamnya, para da'inya lagi. Dai-dai yang Masya Allah seringkali ini pembawaannya rapi, bicaranya cantik.
lisannya cantik, apa ini itu. Katakan nggak selengean deh, mungkin dari lahir udah baik kali ya. Dari lahir udah baik sih dia, jadi rapi pada hidupnya. Hah? Tapi sebelah situnya, ya, baik, kita lihat penjelasan yang datang dari Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Sabaqa lana al-hadits 'anil firar min ahli al-bid'ah. Telah kita bicarakan sebelumnya tentang kewajiban untuk kabur dari ahli bid'ah, yakni menjauhkan diri dari ahli bid'ah wa adam mujalasatihim wa musahabatihim. Dan jangan duduk-duduk dengan mereka dan bersahabat dengan mereka. Faman sahabahu wa afda ila aqwalihim, namun barang siapa yang masih bersahabat dengan mereka, dan kemudian menyimak perkataan mereka walam yungkirha, dan dia tidak mengingkarinya, halaka ma'ahum, niscaya dia akan cilaka barengan para ahli bid'ah tersebut. Fala yajuzu laka an tusghi ila ahli bid'ah, maka enggak boleh kau menyimak seorang ahli bid'ah wa tastami' lahum, dan menyimak perkataannya, wa taqul, dan berkata, ana mu'min qawiyul iman, aku kan mukmin, imanku udah kuat kok, wa arif bil akidah, aku tahu kok konsep-konsep akidah, wala yu'athiruna fiyya, enggak bakalan ngefek sama ana mereka. Jangan aja. Itu maghrur namanya. Maghrur, terlena, ketipu. Oke? Kecelek, dibisikin syaitan, kecelek. Syaitan membisikkan kepadamu, aman, kau orang yang kuat akidahnya, yang kayak gini gak bakalan berefek padamu. Tuh, dia tertipu. Tuh, kenapa dibilang tertipu tuh begitu? Karena kena bisikan setan sebelah situ, sehingga sampai level bahasa kita kepedean. Kepedean. Ya, hulu dalam pede. Sehingga dia berani nyeburin diri. Dan kalaupun untuk mendebatnya, kalaupun dalam rangka mendebatnya, ada kondisi-kondisi tertentu nanti kita jelaskan. Hadza gurur, ini adalah bentuk keterlenaan. Keterlenaan, gurur. Kenapa dibilang terlena tadi? Karena dia kena bisikan syaitan yang meyakinkan dia akan kekuatan dirinya sendiri, gitu. Qad yuftan al-insan, kadang seseorang terfitnah dengan hal ini. Fal bu'du anhum wa adam sima aqwalihim al-batilah ismah. Maka menjauhkan diri dari para ahli bid'ah dan tidak menyimak perkataan mereka adalah ismah, adalah sebuah benteng, penjagaan, ya. Amma idza asghaita ilaihim fa innaka hariyun an tuftana ma'ahum. Adapun apabila kau menyimak mereka, maka kemungkinan besar kau akan terkena fitnah bersama mereka. Wukila ilaiha ya'ni ilal bid'ah. Ya.